Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membongkar remote dan controller yang ada pada mobil mainan Aki ini ya. Rata-rata yang rusak itu biasanya di bagian remote, itu dikarenakan satu, ketika baterainya ini sudah habis, masih belum dilepas ke bagian ini. Nah, jadi baterainya itu habis ya, itu dibiarin sampai posisi ini soketnya ini dia berkarat. Nah, itu yang bikin rusak board utama dari remote-nya itu sendiri. Lalu yang kedua itu dikarenakan karena jatuh atau memang karena dari remote-nya itu sendiri. Untuk yang ketiga, tapi yang sering terjadi adalah ketika baterainya itu sudah habis tapi tidak dilepas. Itu sangat sering terjadi. Dan cara membukanya cukup baut di bagian belakang. Satu ini kita bongkar aja ya. Kita bongkar. Nah, bongkar gini aja ya. Terus kelihatan kontrolernya ini tuh seperti ini dia. Dan kalau dibaca controller di sini ini dia di pasaran tidak ada yang jual pastinya. Karena ini buatan, kalau di pabrik itu dia punya label sendiri. Jika salah satu tombol ada yang rusak, kemungkinan di bagian tombolnya ini dia itu kotor. Jadi kita perlu bersihkan bisa menggunakan penghapus pensil. Jadi lepas dulu baru kita hapus menggunakan pensil, penggunaan penghapus pensil maksud saya. Dan untuk komponen yang lainnya ini jarang sekali dia rusak kalau yang bagian ini. Dan untuk kristalnya sendiri di sini di bagian belakang ada kristal. Kodenya kalau nggak salah kalau seperti ini dia 2,4 GHz. Kalau nggak salah ini kayak gini dia kodenya. Supaya nggak salah beli mendingan kodenya ini kita bawa atau kita cari jika kode kristal seperti ini itu berapa gigahertz. Jadi remote itu kita harus cari yang sama, karena kalau nggak sama nanti frekuensinya beda nanti. Karena dia ketika baru pertama kali dinyalakan dia akan meng-scan frekuensi remote dengan receiver yang ada di mobil mainannya ini. Jadi yang perlu dicek kayak gitu. Yang pertama, kalau tidak ingin digunakan mending baterai dilepas. Tapi kalau digunakan tiap hari, gak dilepas gak apa-apa. Kalau sudah habis itu mendingan dilepas, karena ini hampir rusak karat. Karena karat itu yang bikin dia rusak, itu mesti kalahnya ke baterai yang sudah habis. Bagian soketnya ini dia. Jika sudah, cukup dipasang lagi aja. Pasang lagi. Jika sudah dicek tidak ada masalah, tinggal pasang aja. Tinggal pasang. Saya akan contohkan bagaimana cara kalibrasinya. Ini saya sudah beli mainan ini sudah lama betul ini. Dan belum ada masalah walaupun jarang digunakan dan jarang dicas juga, ini belum ada masalah, masih normal semua. Yang penting perawatannya aja, walaupun nggak pernah di lap itu ya, kotor ya. Yang penting baterai dilepas jika tidak ingin digunakan, itu aja sebenarnya. Kalau untuk baterai mainan Akinya jika bisa melepasnya, itu bisa kita lebih baik lah daripada cuma di off kan dari tombol power ya. Mendingan dilepas langsung soket plusnya. Ini untuk kalibrasi, tekan code ini, ditahan, terus kita tekan tombol power. Nah, ini sudah kalibrasi, seharusnya sudah kalibrasi.
ulang. Kalau masih belum bisa, ulang. Udah. Ini seharusnya berkedip deh. Coba lepas dulu baterainya, kita lepas, pasang lagi. Perhatikan, ini seharusnya berkedip. Ini ya. Baru nyalakan, nah seharusnya kayak gitu. Jika sudah tidak berkedip lagi, berarti ini sudah bisa jalan. Nah, jadi kalau ketemu masalah seperti itu, kita lepas baterainya. Lepas baterai, baru kita coba step yang awal. Saya akan coba matikan ya. Baterainya saya lepas. Baterainya saya lepas kayak gini. Pasang. Pasang kayak gini. Dan dekatkan dengan receiver. Receivernya itu ada di bagian sini. Tekan tombol code gini ya, lalu power ya. Jika sudah selesai berkedip, jadi ini tahan terus sampai kedipannya itu selesai, baru lepas. Ini sudah bisa ini. Nah, kayak gitu. Jadi caranya itu kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Matikan dulu. Terus lepas dulu baterainya ya. Saya ulang lagi. Lepas, pasang, pasang kayak gini. Tekan tulisan yang ada tulisan code-nya ini, jangan dilepas, tekan terus. Nyalakan tombol power. Nah, setelah selesai berkedip baru lepas. Nah, ini sudah bisa. Kalau sudah berkedip kayak tadi itu udah bisa. Kalau bisa dekat dengan bagian pengemudinya ini di sini. Tempat duduknya lah, bukan pengemudinya. Di bagian sini. Dekatkan aja karena masih harus kalibrasi kan. Nah, ini sudah bisa. Kanan, kiri, ini sudah bisa. Kayak gitu, cara kalibrasinya kayak gitu. Ini banyak sekali yang salah mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Karena kalau kalibrasi itu dia harus dekat dulu. Segini lah, dekat dengan receivernya. Saya akan coba matikan. Kalau untuk membuka bagian controller dan receiver dari mobil mainannya ini, saya harus dekatkan dulu ke sini kameranya supaya kelihatan lebih jelas lah. Jadi kita cukup buka bagian baut 2 ini di bagian tempat duduk ini. Ini pakai obeng plus dia. Buka aja. Lama nggak pernah dibuka jadi agak susah. Jika sudah, tinggal tarik aja ke atas. Nah, kayak gini. Di sini ada motor. Ada motor di bagian roda kanan. Di bagian roda kanan, dan di sini juga ada baterai. Baterai VRLA. Berapa volt ini? 12 kayaknya. Oh, baterainya berapa ini ya? 6 volt 7 Ah. Ini jadi baterainya cuma 6 volt aja.
Ya, 6 volt dia. 6 volt 7Ah. Terus untuk soket-soketnya sama aja, dan ini ada soket untuk charger di sini. Jadi tempat charge-nya itu di bagian sini. Tempat charge-nya itu di bagian sini, dan di sini juga ada petunjuk di bagian sini ya. Ada peringatan kalau yang plus itu merah dan hitam adalah min. Dan untuk kontrolernya sendiri itu di bagian sini. Kalau nggak salah harga controller dengan remote itu 175-200 ribuan lah. Di online shop itu ada. Kalau untuk remote-nya sendiri, kalau nggak salah juga itu terakhir saya lihat harganya 50 ribuan, 50 ribu ke atas untuk remote-nya sendiri. Ini sama persis. Receiver dan remote-nya itu sama. Dan untuk bagian ini itu adalah fuse-nya. Ini fuse, kalau nggak salah ini fuse ya. Ya kayaknya ini fuse. Fuse apa kapasitor ini ya? Oh, ini fuse 10 ampere yang ini. Itu fuse-nya. Jadi kalau ada konslet atau mobil mainan akinya ini, walau udah diganti baterai yang baru atau sudah di charge atau charge-nya gak masuk, kemungkinan fuse-nya itu yang putus. Tapi kalau untuk controller sendiri, setahu saya ini jarang sekali yang rusak. Jarang sekali, kecuali kena air di bagian sini baru dia rusak. Tapi kalau gak nyala sama sekali, itu bisa karena kabel charge-nya gak masuk, terus fuse-nya ada yang putus. Ini ya, ini fuse ini dari apa namanya, plus aki dia, dari plus aki ya, dari plus aki. Dan untuk ini ada charger juga. Jadi kalau akinya ini tidak keisi, kemungkinan fuse-nya itu yang putus karena ada konslet di bagian kontrolernya ini. Kalau motor yang tidak bisa menyala, cek di bagian ini, outputan motornya ini, kita cek tegangannya ada atau enggak. Kalau ada, berarti motornya yang rusak. Tapi kalau nggak ada, fix controller untuk driver motornya itu yang ada yang rusak. Ini harus buka kalau di sini nih. Ini cuma tinggal bautan aja sih. Tapi agak susah karena ada case-nya ini dia. Ada case-nya untuk ngebukanya. Nggak tahu bisa apa enggak ya. Coba aja buka. Ini sudah ada soketan semua, jadi nggak usah takut untuk kebalik karena soketannya sudah jelas. Jika bisa dibuka, saya akan buka ini. Oh, bisa dibuka ini ya. Ini soketannya sudah nggak mungkin ketuker lah. Ini nah, jadi nggak mungkin ketuker. Nah, kontrolernya ini gini aja, 6 volt J2 2009 bulan 11. Ini tahun produksi Tianjin 2.0. Bisa dibuka gak ya? Mudah-mudahan bisa dibuka nih. Udah kadung kebuka, tapi coba kita buka. Ada penguncinya tapi di sini. Saya akan coba buka dulu ya. Ini ada penguncinya kok. Saya buka dulu aja biar gak terlalu lama. Nah, ini sudah saya buka, tinggal congkel aja sebenarnya. Tinggal congkel kayak gini, dorong ke belakang, ke depan ke arah gini ya. Nah, kayak gini, kontrolernya gini aja sih. Gak susah-susah amat kayaknya kalau buat sendiri.
kasih soket. Nah, dia menggunakan 2 relay. Nah, ini di sini 2 relay 15 ampere maksimum 28 volt DC. Ini kayaknya outputnya. Kalau inputnya sendiri 5 volt. Jadi relay 5 volt. Ini keduanya ini relay 5 volt semua. Dan untuk kristalnya sendiri, ini sama di sini kristalnya. Kodenya 2G4Y. Ini ya. 2G4Y dan ada elko atau kapasitor 10 volt 1000 mikrofarad dan 20 mikrofarad 16 volt. Terus di bagian sini nggak kelihatan, cuma 16, oh kelihatan 16 volt 47 mikrofarad. Dan untuk ini kayaknya driver motornya yang di sini. Ini driver motornya dia, ini ya. Driver motor kodenya bukan kode malah. Bosan Jiao 1598H, ini kode. Ini driver motor ini. Driver motor. Ini driver motor atau power supply ya? Kalau yang ini yang untuk ke bagian depannya ini dia, ke MP3 dan yang lainnya. Klakson juga. Kalau ini power ini mana nih? Power. Oh ini. Ini ada power, terus ada motor, dan bagian sini ini apa ya? Sebentar. Ini dia mengarah ke depan. Ini ke depan. Kayaknya motor yang depan. Oh iya, ini driver motor yang depan. Untuk setirnya ini. Kan setirnya ini dia pakai apa namanya? Pakai motor kanan dan kiri. Bisa mutar bolak-balik kanan dan kiri di bagian ini. Kalau motor di bagian belakang, yang bagian ini kayaknya. Mana tadi itu? Ini kok ada. Kalau di depan ini ada klakson, ada gas di bagian sini dia. Oh iya, ini untuk controller utama. Controller utama juga mereknya Bosan Jiao. T apa ini ya? T08, nggak mungkin lah, nggak mungkin ada di pasaran. Jadi memang kita ketika rusak memang harus beli. Kalau sudah rusak, controller yang ini atau yang atas itu memang harus beli. Tapi kalau untuk transistor di sini, terus transistor ada regulator, ada transistor ada regulator. Ini biasanya regulator, diode juga di sini, kapasitor itu masih bisa diganti, motor masih bisa diganti, aki masih bisa diganti. Jadi sesederhana inilah rangkaiannya. Kalau untuk rangkaian yang di depan itu hanya modul MP3 aja dan button biasa. Jadi tidak ada yang apa ya, tidak ada yang susah lah. Intinya itu pasti di boardnya ini. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat untuk membongkar dan sedikit cara untuk kalibrasi mobil-mobilan aki dan isi dari receiver dan transmitternya seperti apa, seperti ini. Akinya jika ingin ditambah kapasitasnya bisa ditambah, tapi tegangannya harus sama. Kalau untuk ampernya lebih tinggi gak apa-apa, yang penting tegangannya harus 6 volt. Jadi penggunaan itu bisa agak lama lah. Kalau umpamanya ini hanya 7Ah ditambah satu lagi kan berarti 14 kalau di paralel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.